Buddha mengajarkan bahwa kehidupan manusia dipahami sebagai bagian dari suatu siklus kelahiran dan kematian yang tak terputus. Pemahaman tersebut diistilahkan sebagai samsara. Setiap kelahiran tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari karma, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan di masa lalu, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Karma inilah yang menentukan kondisi kehidupan seseorang, termasuk apakah ia terlahir dalam keluarga kaya raya atau dalam keadaan serba kekurangan. Pertanyaannya, mengapa ada seseorang yang terlahir di keluarga kaya raya? Hal ini seringkali mengundang rasa penasaran. Apakah ini sekadar keberuntungan, atau ada faktor-faktor tertentu yang memengaruhi? Dalam ajaran Buddha, kekayaan materi bukanlah tujuan akhir kehidupan, tetapi ia dapat menjadi alat untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain. Namun, terlahir dalam keluarga kaya raya juga membawa tanggung jawab moral yang besar, karena kekayaan dapat menjadi ujian bagi perkembangan spiritual seseorang. Ajaran Buddha menekankan bahwa kekayaan materi adalah salah satu bentuk kebahagiaan duniawi, tetapi bukanlah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati berasal dari kebijaksanaan, kedamaian batin, dan kemampuan untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Namun, terlahir dalam keluarga kaya raya dapat dilihat sebagai buah dari karma baik yang telah ditanam di masa lalu. Ini adalah kesempatan untuk menggunakan kekayaan tersebut sebagai sarana untuk berbuat kebajikan dan mengembangkan kebijaksanaan. Melalui video ini, Raki Tua akan mengeksplorasi lebih dalam tentang konsep karma dan bagaimana ia berhubungan dengan kelahiran seseorang di keluarga kaya raya. Kita juga akan membahas beberapa alasan mengapa hal ini dapat terjadi, serta bagaimana seseorang dapat memanfaatkan kekayaan tersebut untuk menciptakan karma baik baru yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 5 penyebab seseorang terlahir di lingkungan keluarga kaya raya. Konsep karma mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki sebab yang mendahuluinya. Ini juga termasuk sebab-sebab seseorang dapat terlahir di lingkungan keluarga yang kaya raya. Terdapat 5 perbuatan yang menjadi penyebab seseorang dapat terlahir di keluarga kaya raya. Mari kita simak penjelasan yang sangat berharga ini sampai selesai, dan ayo langsung saja kita bahas. Pertama, terbiasa bermurah hati. Salah satu alasan utama seseorang dapat terlahir di keluarga kaya raya adalah karena praktik dana atau kemurahan hati yang dilakukannya di kehidupan sebelumnya. Dalam ajaran Buddha, dana dianggap sebagai landasan utama dari semua kebajikan. Dana bukan sekadar memberikan materi, tetapi juga melibatkan ketulusan hati, niat baik, dan keinginan untuk meringankan penderitaan orang lain. Ketika seseorang memberikan dana dengan hati yang lapang dan tanpa pamrih, ia menciptakan karma baik yang sangat kuat. Karma ini tidak hanya membawa kebahagiaan di kehidupan sekarang, tetapi juga menentukan kondisi kelahiran di masa depan, termasuk kemungkinan terlahir dalam keluarga yang makmur. Ajaran Buddha menekankan bahwa dana adalah bentuk praktik yang paling mudah dilakukan, namun memiliki dampak yang sangat besar. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, kebahagiaan akan datang kepada mereka yang ingat untuk berbagi. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari menimbun kekayaan, tetapi dari kemampuan untuk berbagi dengan orang lain. Ketika seseorang memberikan dana, ia tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan batinnya dari keserakahan dan kemelekatan. Proses ini menciptakan karma baik yang akan membawa berkah di kehidupan mendatang, termasuk kemungkinan terlahir dalam keluarga kaya raya. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai dari dana tidak ditentukan oleh jumlah materi yang diberikan, tetapi oleh kemurnian niat di baliknya. Buddha mengajarkan bahwa memberikan dana dengan hati yang tulus, meskipun jumlahnya kecil, memiliki nilai karma yang jauh lebih besar daripada memberikan dalam jumlah besar tetapi dengan hati yang sombong atau mengharapkan pujian.
Sebuah kisah dalam kitab suci Buddha menceritakan tentang seorang wanita miskin yang memberikan sedikit makanan kepada Sang Buddha dengan hati yang tulus. Meskipun pemberiannya kecil, karma baik yang ia ciptakan sangat besar, karena dilandasi oleh ketulusan dan keyakinan yang mendalam. Praktik dana juga mengajarkan kita tentang hukum sebab akibat atau hukum karma yang tak terelakkan. Setiap tindakan baik yang kita lakukan, termasuk memberikan dana, akan membuahkan hasil yang baik di masa depan. Ini adalah prinsip dasar dari hukum karma dalam ajaran Buddha. Ketika seseorang secara konsisten memberikan dana, ia menanam benih-benih kebajikan yang akan tumbuh dan berbuah di kehidupan mendatang. Benih-benih ini tidak hanya membawa kekayaan materi, tetapi juga kebahagiaan batin dan kedamaian. Terakhir, dana juga mengajarkan kita tentang pentingnya melepaskan keterikatan. Dalam memberikan dana, kita belajar untuk tidak melekat pada materi dan memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Dengan melepaskan keterikatan, kita menciptakan ruang dalam batin kita untuk kebahagiaan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan yang berasal dari kedamaian dan kebijaksanaan. Jadi, terlahir di keluarga kaya raya bukanlah sekadar hasil dari karma baik, tetapi juga kesempatan untuk melanjutkan praktik kebajikan dan mengembangkan kebijaksanaan. Dengan cara ini, kekayaan menjadi alat untuk menciptakan kebahagiaan yang lebih luas, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kedua, terbiasa menghormati dan merawat orang tua. Hubungan harmonis dengan orang tua, terutama dalam bentuk bakti dan perawatan, adalah salah satu penyebab utama seseorang dapat terlahir di keluarga kaya raya. Dalam ajaran Buddha, orang tua dianggap sebagai Brahma pertama, karena peran mereka yang sangat mulia dalam memberikan kehidupan, membimbing, dan mengasuh anak-anaknya. Buddha mengajarkan bahwa menghormati dan merawat orang tua adalah kewajiban moral yang mendalam, karena mereka adalah orang pertama yang memberikan kita kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan. Ketika seseorang menghormati dan merawat orang tuanya dengan tulus, ia menciptakan karma baik yang sangat kuat, yang dapat membawa berkah dalam kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Merawat orang tua bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi juga melibatkan perhatian, kasih sayang, dan penghargaan terhadap jasa-jasa mereka. Buddha mengajarkan bahwa orang tua adalah ladang kebajikan bagi anak-anaknya. Artinya, dengan merawat orang tua, seseorang menanam benih karma baik yang akan berbuah sebagai kebahagiaan dan kemakmuran di masa depan. Dalam kitab suci Buddha, terdapat banyak kisah yang menggambarkan betapa besarnya pahala dari berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah kisah tentang seorang anak yang merawat ibunya yang sakit dengan penuh dedikasi, dan sebagai hasilnya, ia terlahir di alam surga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa karma baik dari berbakti kepada orang tua tidak hanya membawa kebahagiaan di dunia ini, tetapi juga menentukan kondisi kelahiran di masa depan. Menghormati orang tua juga mencerminkan sikap bersyukur, yang merupakan salah satu kualitas batin yang sangat dihargai dalam ajaran Buddha. Bersyukur kepada orang tua berarti menyadari dan menghargai segala pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk kita. Sikap ini tidak hanya menciptakan harmoni dalam keluarga, tetapi juga membuka pintu bagi berkah-berkah kehidupan. Buddha mengajarkan bahwa rasa syukur adalah sumber kebahagiaan dan kemakmuran. Ketika seseorang hidup dengan penuh rasa syukur, ia menarik energi positif yang dapat memengaruhi kehidupannya, termasuk kemungkinan terlahir dalam keluarga yang kaya raya. Selain itu, merawat orang tua juga mengajarkan kita tentang pentingnya mengembangkan cinta kasih atau metta, dan belas kasih atau karuna. Cinta kasih dan belas kasih adalah dua kualitas batin yang sangat penting dalam ajaran Buddha. Ketika kita merawat orang tua dengan penuh kasih sayang, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga melatih batin kita untuk menjadi lebih lembut, sabar, dan penuh pengertian. Kualitas-kualitas batin ini menciptakan karma baik yang akan membawa kebahagiaan dan kemakmuran dalam kehidupan kita, baik sekarang maupun di masa depan.
Dalam konteks karma, merawat orang tua juga merupakan bentuk pelayanan yang mulia. Buddha mengajarkan bahwa pelayanan kepada orang tua adalah salah satu cara terbaik untuk menciptakan karma baik. Ketika seseorang merawat orang tuanya dengan tulus, ia tidak hanya membalas budi mereka, tetapi juga menciptakan karma baik yang akan membawa berkah dalam kehidupannya. Karma baik ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk terlahir dalam keluarga yang kaya raya, di mana seseorang memiliki kesempatan untuk melanjutkan praktik kebajikan dan mengembangkan kebijaksanaan. Menghormati dan merawat orang tua juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Dalam ajaran Buddha, keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan spiritual sangat penting. Merawat orang tua adalah tanggung jawab duniawi yang mulia, tetapi kita juga harus ingat untuk mengembangkan kebijaksanaan dan kedamaian batin. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita tidak hanya menciptakan karma baik yang membawa kemakmuran, tetapi juga mempersiapkan diri untuk mencapai kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan yang berasal dari kebijaksanaan dan pelepasan. Jadi, terlahir di keluarga kaya raya bukanlah sekadar hasil dari karma baik, tetapi juga kesempatan untuk melanjutkan praktik kebajikan dan mengembangkan kebijaksanaan. Ketiga, terbiasa menjalankan moralitas. Menjalankan sila, atau moralitas, adalah salah satu fondasi utama dalam ajaran Buddha yang memiliki pengaruh besar terhadap karma seseorang. Sila terdiri dari 5 latihan dasar, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melakukan perbuatan asusila, dan tidak mengonsumsi zat yang memabukkan. Dengan menjaga sila, seseorang tidak hanya menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, tetapi juga menciptakan karma baik yang membawa kedamaian, keharmonisan, dan kemakmuran dalam hidupnya. Terlahir di keluarga kaya raya dapat menjadi hasil dari kehidupan sebelumnya di mana seseorang secara konsisten menjalankan sila dengan penuh kesadaran dan integritas. Sila adalah cerminan dari kemurnian batin dan kedisiplinan diri. Ketika seseorang hidup sesuai dengan sila, ia menciptakan energi positif yang memengaruhi lingkungan sekitarnya. Buddha mengajarkan bahwa moralitas adalah akar dari segala kebajikan. Dengan menjaga sila, seseorang membangun fondasi yang kuat bagi kehidupan yang penuh berkah. Karma baik yang dihasilkan dari menjalankan sila tidak hanya membawa kebahagiaan di dunia ini, tetapi juga menentukan kondisi kelahiran di masa depan, termasuk kemungkinan terlahir dalam keluarga yang kaya raya dan harmonis. Menjalankan sila juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati hak dan kebahagiaan orang lain. Ketika seseorang tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbohong, ia menunjukkan rasa hormat terhadap kehidupan dan hak milik orang lain. Sikap ini menciptakan karma baik yang mendalam, karena ia berkontribusi pada keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam ajaran Buddha, hidup yang harmonis dan adil adalah sumber kebahagiaan dan kemakmuran. Oleh karena itu, seseorang yang konsisten menjalankan sila tidak hanya menciptakan karma baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Selain itu, menjalankan sila juga membantu membersihkan batin dari kekotoran mental seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ketika seseorang menghindari perbuatan asusila dan tidak mengonsumsi zat yang memabukkan, ia melindungi batinnya dari pengaruh negatif yang dapat merusak kebijaksanaan dan kedamaian. Batin yang bersih dan tenang adalah sumber kebahagiaan sejati. Karma baik yang dihasilkan dari batin yang bersih ini dapat membawa kelahiran di lingkungan yang mendukung, seperti keluarga kaya raya, di mana seseorang memiliki kesempatan untuk melanjutkan praktik kebajikan dan mengembangkan kebijaksanaan. Menjalankan sila juga mengajarkan kita tentang pentingnya tanggung jawab dan integritas. Dalam ajaran Buddha, setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menjaga sila,
Seseorang mengambil tanggung jawab atas tindakannya dan memastikan bahwa ia tidak menciptakan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Tanggung jawab dan integritas ini menciptakan karma baik yang kuat, yang dapat membawa berkah dalam kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Jadi, terlahir di keluarga kaya raya bukanlah sekadar hasil dari karma baik, tetapi juga kesempatan untuk melanjutkan praktik kebajikan dan mengembangkan kebijaksanaan, sehingga kita dapat menciptakan kebahagiaan yang lebih luas bagi diri sendiri dan orang lain. Keempat, terbiasa mengembangkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Kebijaksanaan, atau panya, dan pengetahuan, memainkan peran penting dalam menentukan kelahiran seseorang, termasuk kemungkinan terlahir di lingkungan keluarga yang kaya raya. Dalam ajaran Buddha, selain moralitas dan konsentrasi, kebijaksanaan adalah salah satu dari 3 latihan utama yang mengarah pada pencerahan. Kebijaksanaan bukan sekadar pengetahuan intelektual, tetapi pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan, seperti ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa diri. Seseorang yang mengembangkan kebijaksanaan dan menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan menciptakan karma baik yang kuat, yang dapat membawa berkah dalam kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Mengembangkan kebijaksanaan, hendaknya dimulai dengan kesadaran akan pentingnya belajar dan memperluas wawasan. Buddha mengajarkan bahwa pengetahuan adalah alat yang ampuh untuk mengatasi kebodohan, yang merupakan akar dari segala penderitaan. Ketika seseorang menggunakan kekayaan atau sumber dayanya untuk menuntut ilmu, baik secara formal maupun informal, ia tidak hanya meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, tetapi juga menciptakan karma baik yang akan berbuah di masa depan. Misalnya, seseorang yang mendukung pendidikan orang lain, seperti membiayai sekolah atau berbagi pengetahuan, menciptakan karma baik yang dapat membawa kelahiran di keluarga yang terpelajar dan makmur. Kebijaksanaan juga mengajarkan kita untuk menggunakan kekayaan dengan bijaksana. Dalam ajaran Buddha, kekayaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Seseorang yang bijaksana akan menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti mendukung kegiatan sosial, membangun fasilitas umum, atau membantu mereka yang membutuhkan. Tindakan ini tidak hanya menciptakan karma baik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Karma baik ini dapat membawa kelahiran di keluarga yang kaya raya, di mana seseorang memiliki kesempatan untuk melanjutkan praktik kebajikan dan mengembangkan kebijaksanaan lebih lanjut. Selain itu, kebijaksanaan juga membantu kita memahami hukum karma dengan lebih mendalam. Buddha mengajarkan bahwa setiap tindakan, pikiran, dan ucapan memiliki konsekuensi. Dengan mengembangkan kebijaksanaan, seseorang menjadi lebih sadar akan tindakannya dan memastikan bahwa ia menciptakan karma baik yang akan membawa kebahagiaan di masa depan. Misalnya, seseorang yang bijaksana akan menghindari tindakan serakah atau merugikan orang lain, karena ia memahami bahwa tindakan tersebut akan membawa penderitaan di masa depan. Sebaliknya, ia akan fokus pada tindakan yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menciptakan karma baik yang kuat. Kebijaksanaan mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara kehidupan materi dan spiritual. Dalam ajaran Buddha, kekayaan materi adalah salah satu bentuk kebahagiaan duniawi, tetapi kebahagiaan sejati berasal dari kedamaian batin dan kebijaksanaan. Seseorang yang mengembangkan kebijaksanaan tidak hanya mengejar kekayaan materi, tetapi juga menggunakan kekayaannya untuk mendukung perkembangan spiritual, seperti berdana, bermeditasi, atau mempelajari Dhamma. Keseimbangan ini menciptakan karma baik yang tidak hanya membawa kelahiran di keluarga kaya raya, tetapi juga kesempatan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dengan demikian, kebijaksanaan bukan hanya membawa manfaat di dunia ini, tetapi juga menjadi bekal berharga untuk kehidupan-kehidupan mendatang. Kelima, terbiasa membantu orang lain mencapai kesejahteraan.
Membantu orang lain mencapai kesejahteraan adalah salah satu tindakan mulia yang dapat menciptakan karma baik yang kuat, sehingga seseorang dapat terlahir di lingkungan keluarga yang kaya raya. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kepuasan pribadi, tetapi juga dari kemampuan untuk membawa kebahagiaan bagi orang lain. Ketika seseorang menggunakan kekayaan, waktu, atau sumber dayanya untuk membantu orang lain mencapai kesejahteraan, ia menciptakan karma baik yang luas dan mendalam. Karma ini tidak hanya membawa kebahagiaan di kehidupan sekarang, tetapi juga menentukan kondisi kelahiran di masa depan, termasuk kemungkinan terlahir dalam keluarga yang makmur dan sejahtera. Salah satu bentuk membantu orang lain mencapai kesejahteraan adalah melalui pemberian bantuan finansial atau materi. Praktik ini adalah salah satu praktik kebajikan luhur. Ketika seseorang memberikan bantuan finansial kepada mereka yang membutuhkan, seperti menyumbang untuk pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan dasar, ia menciptakan karma baik yang sangat kuat. Tindakan ini tidak hanya meringankan penderitaan orang lain, tetapi juga membuka pintu bagi berkah-berkah kehidupan, termasuk dapat mengkondisikan seseorang terlahir di keluarga kaya raya. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan yang datang dari memberi adalah kebahagiaan yang murni dan tak ternilai. Selain bantuan finansial, membuka lapangan kerja atau menciptakan peluang ekonomi bagi orang lain juga merupakan bentuk membantu kesejahteraan yang sangat mulia. Dalam ajaran Buddha, pekerjaan yang layak adalah salah satu sumber kebahagiaan duniawi. Ketika seseorang membuka lapangan kerja atau membantu orang lain mendapatkan penghidupan yang layak, ia tidak hanya memberikan manfaat materi, tetapi juga membantu mereka meraih martabat dan kepercayaan diri. Tindakan ini menciptakan karma baik yang luas, karena dampaknya dirasakan oleh banyak orang, termasuk keluarga mereka. Karma baik ini dapat membawa kelahiran di lingkungan yang mendukung, seperti keluarga kaya raya, di mana seseorang memiliki kesempatan untuk melanjutkan praktik kebajikan. Mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, juga merupakan cara lain untuk membantu orang lain mencapai kesejahteraan. Misalnya, membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau tempat ibadah, atau mendukung program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam ajaran Buddha, tindakan seperti ini dianggap sebagai bentuk pelayanan yang mulia, karena manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, bahkan hingga generasi mendatang. Karma baik yang dihasilkan dari tindakan ini sangat luas dan mendalam, sehingga dapat membawa kelahiran di keluarga yang kaya raya dan berpengaruh, di mana seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan lebih banyak kebajikan. Terakhir, membantu orang lain mencapai kesejahteraan juga mengajarkan kita tentang pentingnya belas kasih dan kepedulian sosial. Dalam ajaran Buddha, belas kasih adalah kualitas batin yang sangat dihargai, karena ia mendorong kita untuk bertindak demi kebaikan orang lain. Ketika kita membantu orang lain dengan tulus dan penuh belas kasih, kita tidak hanya menciptakan karma baik, tetapi juga mengembangkan batin kita menjadi lebih luas dan penuh cinta. Karma baik ini tidak hanya membawa kelahiran di keluarga kaya raya, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menggunakan kekayaan tersebut sebagai sarana untuk menciptakan kebahagiaan yang lebih luas bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, membantu orang lain mencapai kesejahteraan bukan hanya membawa manfaat di dunia ini, tetapi juga menjadi investasi berharga untuk kehidupan-kehidupan mendatang. Terlahir di keluarga kaya raya adalah buah dari karma baik yang telah ditanam di masa lalu. Namun, penting untuk diingat bahwa kekayaan materi bukanlah tujuan akhir dalam ajaran Buddha. Kekayaan adalah alat yang dapat digunakan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun, ia juga dapat menjadi ujian bagi perkembangan spiritual seseorang, karena kekayaan seringkali membawa godaan untuk menjadi serakah atau lupa pada nilai-nilai moral. Dalam konteks ini, kekayaan seharusnya dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat lebih banyak kebajikan. Dengan menggunakan kekayaan secara bijaksana,
seseorang dapat menciptakan karma baik baru yang akan membawa manfaat di kehidupan mendatang. Ini termasuk memberikan dana, menghormati orang tua, menjalankan sila, mengembangkan kebijaksanaan, dan membantu orang lain mencapai kesejahteraan. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, termasuk kekayaan. Oleh karena itu, penting untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal materi, tetapi menggunakan kekayaan sebagai sarana untuk mengembangkan kebijaksanaan dan belas kasih. Dengan cara ini, kekayaan tidak hanya membawa kebahagiaan duniawi, tetapi juga kebahagiaan sejati yang berasal dari kedamaian batin. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua untuk merenungkan karma kita sendiri, dan menggunakan segala sumber daya yang kita miliki, untuk menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya menikmati buah dari karma baik di masa lalu, tetapi juga menanam benih karma baik baru untuk masa depan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.